Rutinitas mematikan tanpa henti ini bikin fisik dan mental hancur perlahan. Sebuah strategi bunuh diri perlahan di dunia korporat yang super toksik. Aizawa Azusa. Akibat terus-terusan mengabaikan limit tubuh, sistem sarafnya kolaps total berujung pada game over instan tepat di meja kerjanya. Tapi beruntung banget, dia dapat second chance dari Godly Godness, langsung direspon ke zona aman dengan status immortal, biar gak ngulang kesalahan fatal yang sama. Strategi farming pasif selama 3 abad berturut-turut tanpa sadar bikin akumulasi EXP-nya, nembus batas maksimal, merubah Azusa jadi entitas yang super overpowered. Sekarang, dia udah punya party yang solid, rutinitas paginya jadi lebih terstruktur buat jaga moral, dan kesiapan mental seluruh anggota timnya sebelum mulai aktivitas. Asupan nutrisi yang tepat itu krusial banget. Kombinasi karbohidrat dan gula dari madu ngasih buff energi instan buat memulai misi harian mereka. Insting survivalnya jalan terus, dia manfaatin rotasi patroli buat scouting sumber daya alam yang bisa diolah jadi item pemulih HP. Proses crafting pun dimulai, butuh presisi tinggi dalam mengatur rasio bahan, biar hasil akhirnya ngasih efek healing yang maksimal buat tim. Sayangnya kalkulasi awal meleset jauh, tekstur yang gagal ini bukti nyata, kalau crafting tanpa resep, pasti punya drop rate kegagalan yang lumayan tinggi. Untungnya ada feedback taktis dari Flatorte, penyesuaian kadar air jadi kunci utama buat ningkatin kualitas item di percobaan berikutnya. Penyesuaian resep berhasil sempurna, item baru ini sukses di craft dengan visual dan tekstur yang jauh lebih optimal dari sebelumnya. Observasi tajam dari Valva ngasih ide brilian. Merubah bentuk item, menyerupai monster lokal, bisa ningkatin nilai jual dan daya tarik visual secara drastis. Langsung eksekusi strategi monopoli pasar, mereka buka stall di pusat keramaian buat maksimalkan traffic pengunjung dan konversi penjualan. Impact-nya beneran instan, kombinasi rasa manis, dan bentuk unik langsung ngasih efek charm massal ke semua orang yang nyobain. Buat jaga retention rate pelanggan, Azusa ngeluarin taktik loyalty program pakai sistem stempel biar pembeli terus balik lagi buat restock. Sambil jalan, Shalsha ngasih lordam penting soal faksi dewa, ngungkapin kalau intervensi ilahi itu seringkali dipicu sama konflik internal para pengikut. Target utama akhirnya spawn di stage, aura, dan visual Godly Godness langsung mendominasi ruangan, narik egro perhatian semua orang di sana. Ternyata sistem dewa di dunia ini mirip struktur korporat. Dewa level bawah harus turun tangan langsung buat farming pengikut demi pertahanin posisi mereka. Analisis Azusa langsung nyambung. Dia sadar kalau dewa di depannya ini cuma pion yang kena nerf dan dipaksa kerja overtime sama atasannya. Buat nutupin kelemahan sistemnya, si dewa terpaksa pakai taktik penyuapan, ngasih bonus item biar rahasia operasionalnya gak bocor ke publik. Klik ke markas, Azusa langsung adaptasi sistem stempel itu buat partinya sendiri. Sebuah langkah cerdas buat ningkatin moral dan ikatan tim. Eksekusi terakhir berjalan mulus. Reward sistem kecil ini terbukti efektif ngasih buff kebahagiaan permanen buat seluruh anggota keluarganya. Azusa baru aja nyelesain quest dan dapat bayaran lumayan dari guild, tapi dia milih buat tetap low profile karena numpuk gold bukan prioritas utamanya sekarang. Gak lama setelah itu, ada surat misterius yang dateng, dan pas Valva sama Shalsha ngecek isinya, ternyata itu undangan resmi buat datang ke konferensi roh sedunia. Balik ke markas, mereka langsung ngadain briefing dadakan buat bahas undangan itu. Dan antusiasme party langsung naik drastis pas dengar ada potensi pesta makan gratis. Tanpa buang waktu, mereka langsung gas pakai kereta kuda ngelewatin rute hutan. Walau perjalanan panjang ini bikin stamina, beberapa anggota party mulai drop.
Nge-recharge energi, Azusa ngeluarin item logistik berupa sandwich telur spesial. Dan buff moral langsung aktif pas anak-anaknya ngerasain efek healing dari makanan itu. Akhirnya mereka nyampe di danau target yang jadi zona aman buat pertemuan ini, dan Azusa langsung nge-scan area buat mastiin titik kumpulnya udah bener. Malam turun, acara utama beneran dimulai, satu persatu entitas roh mulai spawn di pinggir danau dan bikin suasana yang tadinya sepi jadi rame banget. Tapi momentum mendadak berubah pas identitas Azusa reveal. Reputasi brutalnya sebagai pembantai naga langsung ngasih debuff fear area ke semua roh yang ada di sana. Di tengah kekacauan itu, Yufufu mendadak spawn dari dalam air dengan entry yang lumayan smooth, langsung ngambil alih zone control buat nenangin situasi. Isokan harinya, Yufufu mampir ke markas Azusa buat ngobrol santai, sambil ngasih insight soal dinamika antar roh yang ternyata lumayan kompleks. Tapi masalahnya, pas Yufufu nyoba ngurangin jarak buat interaksi lebih dekat, efek pasif elemen airnya malah bocor dan bikin baju Azusa basah kuyup seketika. Gak lama setelah itu, Beelzebub dan partinya mendadak login ke markas bawa intel baru. Mereka lagi nge-track keberadaan roh undead yang kabarnya berkeliaran di area ini. Dari hasil briefing, mereka sadar kalau target undead ini punya stealth stat yang tinggi banget, jadi mereka butuh strategi khusus buat ngedetek posisinya sebelum keduluan pihak lain. Apalagi patroli di kota, radar mereka nangkep anomali dari atas. Dan bener aja, seekor roh paus raksasa mendadak crash landing nembus atap bangunan. Di sisi lain, Basler kelihatan udah kehabisan stamina gara-gara spam skill bagi-bagi brosur seharian. HP-nya bener-bener udah nyentuh limit bawah. Karena intel ngarah ke area makam, mereka langsung pindah lokasi buat nge-raid tempat itu, berharap bisa nemuin clue atau langsung engage sama target utamanya. Nemu satu gubuk mencurigakan, mereka langsung set up posisi bridge. Beelzebub udah standby di garis depan siap buat ngasih pressure kalau targetnya ngelawan. Tapi pas pintunya kebuka, ekspektasi mereka hancur total karena targetnya, Pondeli, malah muncul pakai piyama santai tanpa ada aura ancaman sama sekali. Mau buang waktu, Beelzebub langsung nge-press Pondeli pakai interogasi ketat, nyoba nyari celah dari alibinya yang kedengeran terlalu santai buat ukuran undead. Buat nyelesain konflik tanpa adu fisik, mereka mutusin buat duel lewat card game. Tapi sayangnya RNG lagi gak mihak Pondeli, dan dia kalah telak di match itu. Akibatnya, mereka harus balik lagi ke area makam yang auranya udah red flag banget. Dan bener aja, ambush mendadak dari pasukan undead langsung ngasih mental shock yang bikin formasi mereka pecah berantakan. Balik lagi ke momen interogasi tadi, Pondeli yang kena pressure mental dari Beelzebub terpaksa nge-cast skill acting zombinya buat counter tuduhan itu, walau damage-nya malah bikin Azusa speechless total. Buka map baru, Azusa bawa partinya mampir ke cafe milik Pondeli buat ngecek situasi. Dan ternyata tempatnya udah rame banget sama player. Di meja pertandingan, Laika coba nge-push pakai kartu andalannya. Tapi Halkara malah kena counter telak karena salah baca meta permainan. Ternyata game kartu ini hasil iseng Azusa buat ngisi waktu luang, tapi efek dominonya malah bikin ekonomi kota naik drastis gara-gara turnamen. Sementara itu, di markas kementerian, Azusa langsung disambut sama Vanya dan Fatla yang lagi jaga pos depan. Di ruang bos, Beelzebub lagi fokus nge-clear tumpukan dokumen, nunjukin work ethic dia yang gila-gilaan sebagai petinggi. Tapi fokusnya langsung buyar pas Vanya dan Fatla mulai ngebait pakai bawa-bawa nama anak-anak, bikin defense mental Beelzebub langsung jebol. Buat naikin moral, duo med itu nge-deploy buff berupa makanan elit dalam porsi brutal, bikin Beelzebub kaget lihat logistiknya. Di pesnya, Beelzebub salah kalkulasi, karena dia kira anak-anak bakal datang, jadi sekarang dia oversupply makanan dan bingung ngabisinnya. Gak mau rugi,
Beelzebub langsung narik rombongan Azusa ke mansion barunya yang ukurannya udah kayak Raid Dungeon level max. Di ruang tamu, dia langsung nge-spam item konsumsi buat ngebribe anak-anak. Strategi klasik buat naikin affinity point. Tapi rencananya backfire pas anak-anak malah minta main keliling mansion. Bikin Beelzebub panik karena dia belum map awareness sama rumahnya sendiri. Buat nutupin blind spotnya, dia buka gerbang utama lebar-lebar, ngasih ilusi kalau dia pegang kendali penuh atas teritori ini. Rombongan langsung masuk fase eksplorasi. Nemuin ruang makan VIP yang desainnya ngasih buff luxury ke semua member. Lanjut ke area utility, mereka ngecek dapur dan pemandian, yang ukurannya overkill. Bener-bener gak efisien buat solo player. Pas masuk ke personal room Beelzebub, ukurannya malah normal banget, nunjukin kalau dia sebenarnya lebih nyaman di zona yang gampang dikontrol. Momentum santai langsung drop pas Valva dan Shalsha buka pintu random, dan malah nemuin zona mati yang penuh debu sama sarang laba-laba. Lihat debu di mana-mana, Laika langsung switch ke mode berserker. Ngelihat ini sebagai quest bersih-bersih yang harus di-clear secepatnya. Gak mau kalah aggro, Flatorte ikutan ngeburs masuk ke arena, bikin persaingan DPS buat ngebersihin mansion makin brutal. Setelah interior aman, rombongan lanjut ekspansi ke area luar, tapi sayangnya taman mansion ini udah berubah jadi wild zone yang gak keurus. Eps, banget buat Halkara. Dia salah step dan langsung kena crowd control dari tentakel tanaman monster yang nunggu di blind spot. Belum kelar urusan tentakel, dia malah nge-trigger aggro dari Mandragora Liar, bikin formasi rombongan makin chaos. Untungnya, Beelzebub langsung dive in dari udara buat nge-rescue, nutup kekacauan hari ini sebelum HP member ada yang drop ke nol. Di markas guild, Eno tiba-tiba muncul bawa proposal aliansi. Dia butuh backup buat nyari item langka yang bisa ngeboost stat gila-gilaan. Halkara yang ngerasa idenya diplagiat langsung ngegas ngajak PvP. Tapi untungnya Azusa cepet ngeblok aggro mereka biar gak makin chaos. Ternyata target utamanya adalah Mandragora umur 300 tahun, item tier mythic yang drop rate-nya nyaris 0, dan butuh party besar buat raid. Selesai briefing, Ino langsung cast spell terbang buat scouting area duluan, ninggalin Azusa yang mulai nyusun taktik defensif. Balik ke base camp, Beelzebub ngasih intel krusial kalau targetnya itu tipe monster agresif, jadi mereka harus pasang perimeter ketat di sekitar area. Tapi di luar dugaan, Eno udah nge-summon satu guild penuh buat invasi, bikin zone control Azusa langsung jebol karena kalah jumlah. Mau kehilangan momentum, Eno langsung ngasih komando raid, maksa Azusa buat switch ke mode darurat, dan nyari targetnya lebih dulu. Apes-nya pas lagi nyisir hutan, Halkara malah kena crowd control dari monster tanaman, bikin formasi tim sempet berantakan sebentar. Sadar waktunya makin tipis. Azusa langsung spam skill deteksi area, luas buat nge-bypass stealth musuh, dan nemuin titik koordinat pastinya. Pas titiknya udah ke-lock, Eno nyoba nge-flank dari atas pohon, tapi Azusa udah baca pergerakannya, dan langsung ngasih warning keras. Karena negosiasi gagal, dua kubu langsung adu burst speed nembus hutan. Siapa yang dapet first hit bakal pegang kendali penuh. Tepat di detik terakhir, Azusa berhasil nge-loot itemnya duluan, dan pas ditarik keluar, wujud aslinya ternyata bikin semua orang kena mental stun. No yang udah kepalang tanggung tetap maksa minta loot-nya. Tapi Azusa langsung pasang badan jadi tank buat ngelindungin NPC baru itu. Biar gak terjadi guild war, targetnya ngasih selembar daun sebagai item kompensasi, taktik cerdas buat nurunin aggro musuh tanpa harus ngorbanin nyawa. Balik ke markas, NPC tanaman itu malah kena debuff panik
pas lihat Halkara, karena ras elf emang punya pasif natural sebagai predator tumbuhan. やっぱり植物なんだね。 Buat ngakalin mekanik survivalnya yang butuh fotosintesis, Azusa mutusin buat ngedeploy dia di area taman biar HP regennya maksimal. 試してみようかしら。 Setelah Sempet nolak beberapa nickname aneh, akhirnya dia dibind dengan nama Sandra, resmi jadi member baru di party mereka. やっぱり、なんか取っかかりがない。 Gak pakai lama, Laika langsung switch ke mode naga buat jadi mount transport, bawa party pindah ke zona farming yang lebih aman. わかったわ。 Pas masuk fase healing sambil makan, Sandra malah kena mental damage karena menu yang disajiin itu sayuran, berasa kayak kanibal buat ras dia. ちょっと Buat ngebuktiin utility-nya, Sandra nge-cast skill area yang bikin sayuran tumbuh instan, walau efek sampingnya bikin Valva sama Shalsha kena debuff mual. お肉が全然入ってない。 Akhirnya, setelah dipaksa nyicipin wortel goreng, sistem taste budnya langsung ngasih respon positif, ngerubah opini dia soal makanan nabati. 娘たちが野菜嫌いを克服。 Sebagai finishing touch, Laika ngeluarin item spesial berupa pound cake wortel, ngasih buff moral ke seluruh party, dan nutup quest hari ini dengan perfect clear. ありがとう、サンドラ。別。 Di markas, Sandra lagi pamerin skill nulis rune kuno ke partinya, tapi sayangnya akurasi gambarnya masih meleset dan malah jadi gambar apel. Gak puas cuma dapet pasif EXP di rumah, dia langsung deklarasiin niat buat masuk akademi demi nge-boost stat intelligence-nya ke level maksimal. 剣ができるのではないか。 Masuk ke zona tutorial, Sandra langsung pamer dominasi otak dengan mecahin puzzle kalkulus tingkat tinggi dalam hitungan detik, bikin seisi kelas kena mental. Pas masuk fase combat di lapangan, dia kena target lock musuh, tapi refleksnya gila banget. Dia langsung pakai skill baru buat ngedodge proyektil mematikan itu. Beres urusan di luar, Azusa balik ke markas dan langsung dapet support mental dari Yufufu, yang ngambil role sebagai healer sekaligus figur ibu buat partinya. 仕方ないよね。 Nah, gara-gara itu, Yufufu nawarin item konsumsi misterius ke Azusa, dan tanpa ngecek deskripsi efek sampingnya, dia langsung telan aja tuh jamur. Akibatnya fatal. Item itu ternyata ngasih debuff shrink. Bikin fisik Azusa langsung nyusut jadi seukuran loli dengan hitbox yang super kecil. これで懐かしいはずだよ。 Melihat form baru itu, Yufufu malah kegirangan dan langsung ngunci Azusa dalam pelukan maut. Nge-treat dia layaknya pet peliharaan yang gak bisa kabur. だったら、あなたも。 Ngeliat aggro Yufufu cuma fokus ke Azusa, Sandra ngerasa terpinggirkan, dan langsung nuntut jatah healing kasih sayang yang sama biar moralnya gak drop. Taking butuhnya validasi, Sandra sampai nyoba interaksi sama NPC pohon raksasa di luar safe zone, padahal jelas-jelas itu cuma objek statis yang gak bakal ngerespon. 喋って。 Sementara itu, Yufufu makin agresif ngeksploitasi wujud loli Azusa dengan ngasih full support di pemandian, bikin targetnya pasrah kena stun lock. ならないから。 Masuk fase malam, formasi party tiba-tiba bolong karena Sandra ketahuan ninggalin titik spawnnya, bikin suasana mendadak tegang. サンドラね。 Ternyata dia cuma pindah spot tidur buat nyari comfort zone di samping Yufufu, ngebuktiin kalau dia beneran butuh buff kasih sayang. おやすみなさい。 Esok harinya buat naikin lagi loyalty party, Yufufu ngebawa dua loli itu ekspedisi ke pusat kota yang padat merayap, buat hunting equipment baru. 何がおか。 Begitu masuk item shop, mereka langsung sibuk gonta-ganti skin kosmetik. Bener-bener nurunin kewaspadaan di area yang rawan ganking. Dan bener aja, kelenggahan itu dimanfaatin sama gerombolan bandit buat ngeculik mereka berdua dan masukin ke transport buat diekstrak. 嬢ちゃんたちをさらって Tapi bandit itu salah milih target, karena biarpun fisiknya loli, base pet Azusa tetap max level, dia hancurin borgolnya, dan langsung ngasih counter kick brutal. Bisa musuh nyoba nyari celah dengan nyandera Sandra, tapi dia malah kena punish telak lewat tembakan proyektil air jarak dekat yang bikin wall splat instan. Gak lama,
Yufufu berhasil nge-track koordinat mereka, dan langsung nerobos masuk buat ngamanin kedua VIP itu, ngasih perfect clear buat misi penyelamatan ini. Habis insiden ganking itu, mereka balik ke safe zone dengan formasi lengkap, dan bonding antar anggota party kelihatan makin solid dari sebelumnya. Pas server reset di pagi hari, efek debuff jamur itu akhirnya habis, dan Azusa berhasil respawn dengan wujud, serta hitbox dewasanya lagi. Sebagai finishing touch, Sandra dengan bangga ngelaporin kalau dia udah speedrun kurikulum akademi dan langsung lulus, ngebuktiin kalau build otaknya emang overpowered dari awal. Pagi yang damai mendadak chaos gara-gara Laika kehilangan kontrol pas lagi mode naga, dan bersinnya malah jadi proyektil es yang ngehancurin atap rumah. Sementara itu di dalam markas, party Azusa lagi ngumpul buat ngidentifikasi loot jamur misterius, yang efeknya ngasih debuff geli ke target kalau dimakan. Lagi asik diskusi, Valva sama Shalsha nyergap dari blind spot buat ngagetin Azusa, ngebuktiin kalau stealth mereka lumayan rapi buat ukuran anak-anak. Gak jauh dari sana, Laika lagi sparring intens lawan Bustler buat persiapan turnamen, sementara Haltara cuma bisa mantau dari zona aman biar gak kena collateral damage. Bustler langsung nge-pop buff aura emas, dan main kotor pakai taktik spam low kick. Tujuannya jelas buat ngerusak mobility Laika pelan-pelan. Kehabisan kesabaran kena spam, Laika langsung nge-cast fire breath jarak dekat, ngasih instant burst damage yang bikin Bustler tepar dengan status burn. Akibat backlash dari jamur aneh yang dia makan sebelumnya, fisik Bustler malah kereset jadi wujud slime pink, bikin party Azusa panik nyari counter spellnya. Meski udah kena nerf parah jadi slime, Bustler tetap ngotot ikut turnamen. Jadi Laika ngambil inisiatif buat party up dan daftar sebagai tamernya. Masuk ke arena gladiator, Laika langsung dihadapin sama Gandada, monk botak dengan build physical murni yang ngeremehin wujud slime Bustler. Tanpa babi bu, Laika swing Bustler layaknya flail hidup, manfaatin elastisitas slime buat nembus guard musuh, dan ngasih critical hit telak ke wajah Gandada. Habis ngatur ulang strategi di tavern, combo Tamer dan slime ini makin brutal di match berikutnya, nge-sweep lawan-lawan mereka pakai taktik zoning yang sama. Tapi di babak final, mereka ketemu Domremy yang pakai full plate armor, bikin serangan blunt damage dari Bustler mental semua karena defense musuh terlalu tebal. Sadari physical attack gak mempan, Laika ganti taktik dengan ngelempar Bustler tepat ke celah visor hell musuh, nutup jalur napasnya sampai Domremy kehabisan oksigen dan tumbang. Taktik crowd control yang out of the box itu sukses besar. Bawa Laika keluar jadi champion dan nge-loot hadiah utama tanpa nerima damage berarti. Beberapa hari kemudian, Azusa mutusin buat patroli udara bareng Flatorte yang udah switch ke mode naga biru, manfaatin mobility udaranya buat cover area lebih luas. Gak mau kalah saing, Laika nyusul dari belakang pakai top speednya, dan mereka bertiga akhirnya landing di zona pegunungan es yang jadi teritori klan naga biru. Sesampainya di sana, bapaknya Flatorte langsung ngasih pressure aura dan nantangin Azusa duel, murni buat ngetes apakah stat power Azusa layak jadi masternya Flatorte. Gak tanggung-tanggung, seluruh klan naga biru langsung transform dan nge-cast AOE Ice Breath secara bersamaan. Nyoba nge-freeze Azusa dari segala arah. Tapi Azusa tetap tenang dan langsung counter pakai spell api skala besar nge-cancel semua serangan es musuh dan ngasih shockwave yang bikin para naga biru rontok seketika. Lihat display power sebrutal itu, insting tempur Laika malah kepancing, dia langsung masuk ke mode naga merah dan minta izin buat duel 1 lawan 1 ngelawan Azusa. Sayangnya gap level mereka terlalu jauh, Azusa dengan gampang ngedodge charge attack Laika dan langsung ngasih counter magic telak yang bikin naga merah itu crash landing. Balik ke markas, rivalitas Laika dan Flatorte malah berlanjut ke meja pingpong, di mana mereka berdua adu refleks dan smash super cepat layaknya lagi war beneran. Flatorte ngebokorin info soal party perjodohan, dan Natalie yang udah desperate langsung nge-lock target buat nyari kandidat high tier di sana. Ekspektasi dapet Ikemen, elit langsung hancur lebur pas nyampe lokasi.
karena isinya cuma veteran tua yang bikin mental Natalie kena instant break. Buat ngilangin stres, mereka mampir ke kuil lokal. Tapi radar Azusa malah nangkep anomali wujud roh yang lagi nongkrong santai di pojokan. Sadar kalau roh itu nyoba kabur, duo naga Laika dan Flatorte langsung inisiatif ngeflank dan ngunci pergerakannya tanpa ampun. Si interogasi, Miss Janti ngaku butuh asupan energi dari upacara pernikahan buat balikin kekuatannya, bikin Natalie makin frustrasi karena dia sendiri jomblo ngenes. Karena cari pasangan asli itu mustahil, Miss Janti ngasih taktik alternatif pakai konsep pernikahan saudari, dan duo loli itu langsung setuju demi buff kosmetik gaun pengantin. Kabar dadakan ini sempet bikin Beelzebub kena mental shock. Tapi setelah Azusa ngejelasin konteks aslinya, dia langsung nurunin guard dan siap support penuh. Di hari Hat, Eno malah manfaatin crowd buat jualan potion energi, tapi Laika langsung nekat manuver bisnis ilegal itu demi ngejaga vibe suci acaranya. Kamu kalah pamor? Pekorangnya dropin pakai dress merah mencolok buat narik aggro. Sekalian ngetrol Rosalie yang cuma bisa pasrah jadi korban pelukan. Uku nyaris aja, kena penalti telat masuk zona event. Dia ngedash habis-habisan, nembus stamina limit biar gak ketinggalan momen krusial ini. Kejutan taktis terjadi pas Valva dan Salsha malah deploy pakai setelan jas putih elegan, bikin Azusa langsung ngasih approval rating maksimal buat visual mereka. Begitu pintu utama dibuka, aura suci langsung nge-buff seluruh ruangan, dan duo saudari itu mulai maju ke titik tengah buat nge-trigger main eventnya. Miss Janti ngambil alih posisi sentral buat ngebacain mantra sakral, mastiin ikatan mereka berdua ke lock secara permanen di sistem spiritual. Sebagai finalisasi kontrak, mereka saling masangin cincin, ngesil komitmen persaudaraan dengan tingkat akurasi emosional yang bikin semua penonton kena stun. Efek area dari momen itu bener-bener fatal. Hampir seluruh tamu undangan langsung kena debuff air mata bahagia ngeliat eksekusi acara yang super flawless. Berhenti di situ, Azusa ngekas kejutan fase kedua dengan nampilin Valva dan Salsha dalam mode gaun pengantin full armor yang bikin damage, visualnya makin overpower. Momentum makin berat pas Salsha ngeluarin item surat, ngebacain log memori masa lalu yang isinya full apresiasi buat Azusa sebagai sosok pelindung utama mereka. Pertahanan mental Salsha akhirnya jebol juga, dan Azusa langsung masuk ngasih cover pelukan buat netralisir emotional overload yang terjadi di altar. Berkat akumulasi energi positif dari event tadi, bar MP Miss Janti langsung keisi penuh, nge-restore wujud aslinya jadi roh tingkat tinggi yang siap ngasih blessing. Sebagai simbol kontrak baru, mereka nanam bibit pohon suci, dan gokilnya, buff dari Miss Janti bikin pohon itu langsung nge-skip fase cooldown pertumbuhan dalam hitungan detik. Tapi manuver akhirnya agak meleset. Kuil baru Miss Janti malah dibikin model rumah pohon mini, bikin dia protes karena ngerasa di nerf jadi roh penjaga skala lokal doang. Dar pun ngeluh, nyatanya sistem franchise Miss Janti sukses besar, sampai buka cabang baru di desa sebelah yang bikin Azusa cuma bisa geleng-geleng kepala ngeliat kelakuan roh satu ini. Di hari yang beda, cuaca dingin bikin party Azusa kena mental debuff, tapi alih-alih pasrah, Beelzebub langsung ngasih ide brilian buat teleport ke zona tropis demi nge-counter suhu ekstrim ini. Gak butuh waktu lama buat mikir, seluruh anggota party langsung setuju buat ekspedisi Laut Selatan ninggalin markas yang beku demi ngebus moral tim di pantai yang hangat. Perjalanan panjang, mereka langsung deploy di pesisir pantai, dan formasi langsung dipecah buat eksplorasi area, sambil nyari spot strategis, buat nikmatin keuntungan iklim tropis. Epesnya, pas lagi asyik invasi perairan, Beelzebub malah kena ambus dari ubur-ubur yang ngasih damage racun ringan, bikin dia terpaksa mundur ke garis belakang buat recovery. Ternyata itu bukan serangan solo. Karena radar mereka nangkep invasi ubur-ubur skala besar yang ngeblokir total akses ke laut,
bikin zona air jadi area terlarang buat berenang. クラゲか。 Buat nyari info intel, Azusa ngedeketin roh cewek berjaket hijau yang lagi santai ngelukis di pinggir pantai, berharap dia punya data soal anomali ubur-ubur yang nge-spawn tiba-tiba ini. 他の絵も見、 Kejutan, cewek itu ternyata roh ubur-ubur itu sendiri. Dan dia ngaku cuma ngikutin arus laut tanpa niat bermusuhan. Jadi ini murni hazard lingkungan, bukan serangan terencana. 私たち、 Karena roh itu gak punya skill control buat narik mundur pasukannya, dia malah nawarin kompensasi damai dengan jadiin party Azusa sebagai model lukisan eksklusifnya. を発行させることができます。 Setelah nahan pose setengah jam buat nunggu cooldown lukisan kelar, ternyata roh itu malah salah fokus dan ngegambar pemandangan lain, bikin waktu standby mereka kebuang sia-sia. 波の精霊に頼んで、 Buat nebus kesalahannya, roh itu langsung manggil bantuan roh ombak, buat nyapu bersih kawanan ubur-ubur, pakai serangan AOE air. Ngebuka kembali akses laut buat party Azusa. Menjelang sunset, lukisan akhirnya rampung, dan roh itu puas banget sama hasilnya sampai berencana majang karya itu di pameran seninya nanti. はい。完成まではもう、 Sebagai bonus penutup hari, roh itu ngaktifin skill pasifnya buat bikin seluruh ubur-ubur di laut nyala terang. Nyiptain efek visual area yang ngasih buff relaksasi mental buat semua orang. Beberapa hari kemudian, party Azusa langsung teleport ke pulau terpencil buat ngehadirin pameran seni si roh ubur-ubur, sekalian ngecek hasil lukisan mereka kemarin. お姉様、本日は、 Lagi inspeksi galeri, radar mereka nangkep anomali. Ada satu lukisan horor yang auranya beda banget. Dan ternyata, itu ular roh jahat yang nyusup ke dalam kanvas. Beelzebub langsung ngenalin landmark di lukisan itu sebagai reruntuhan kerajaan kuno, ngebuktiin kalau ini bukan sekadar lukisan biasa, tapi pesan dari peradaban yang udah lama runtuh. で書いたものなのじゃ。 Karena ini udah masuk yurisdiksi ancaman level tinggi, Beelzebub mutusin buat bikin raid party dadakan buat nginvestigasi reruntuhan itu, dan nyari sumber kutukannya. 知ってるでしょ、そういうの苦手。 Begitu masuk zona hutan terlarang, mereka langsung diambush sama monster penjaga area, bikin formasi langsung diubah ke mode tempur buat ngadepin ancaman dadakan ini. 巨大遺跡で一発を。 Tapi ancaman itu cuma sepele. Laika langsung maju jadi Vanguard dan nge-one-shot monster Hydra itu, pakai physical damage murni, nge-clear jalur tanpa buang banyak mana. で、あなたが教えたの？ Mentok di jalan buntu. Pekora langsung cast spell di spell area skala besar buat ngancurin ilusi optik. Dan ngebuka wujud asli piramida raksasa yang disembunyiin pakai sihir tingkat tinggi. ついに発見したのじゃ。 Berhasil nembus masuk, mereka malah diadang sama pasukan Roh Maid, tapi untungnya ini bukan Egro Mob, melainkan faksi netral yang dipimpin sama Nana-Nana buat ngasih update misi. ナと申します。 Dari intel Nana-Nana, ketahuan kalau bos utama di sini, Sang Raja, malah kena mental debuff dan jadi hikikomori selama ribuan tahun, yang bikin aura negatifnya bocor keluar. お前もノリ。 Gak mau buang waktu nunggu debuffnya nyebar makin parah, Azusa dan tim langsung setuju buat nerobos masuk ke ruang tahta dan ngasih reality check paksa ke bos hikikomori. Melanjutkan misi, Azusa dan timnya langsung nyusup ke dungeon bawah tanah buat nyari sang raja hantu, tapi formasi mereka rawan banget kena ambush di lorong sempit gini. 庶民の娘の私なんかが。 Banner aja, sistem pertahanan dungeon langsung aktif ngerespon intrusi mereka, nge-spawn golem batu raksasa yang langsung ngunci jalur kabur. Gak mau ngasih celah, Halkara nyoba mancing aggro golemnya, sementara yang lain nyari blind spot buat counter attack. Sayangnya eksekusi mereka berantakan, Halkara malah kena jebakan pitfall gara-gara kurang map awareness, bikin posisi tim makin terpojok. Di tengah chaos, mereka nemu roti panggang yang anehnya steril, nunjukin kalau dungeon ini punya sistem maintenance yang gak biasa buat ukuran sarang monster. ちゃんと魔 Lanjut turun ke lantai bawah, mereka di-rush sama gerombolan mami, maksa squad buat terus gerak cepat ngehindarin crowd control musuh. Tapi speedrun mereka harus dibayar mahal, pas salah satu anggota salah injak tile dan langsung kena jebakan pitfall instan.
Makin dalam, pressure makin gila pas Cerberus kepala 3 ngeblok jalan, tapi Halkara sadar ada yang aneh sama pola serangannya dan langsung ngedispel ilusinya. Dari pola jebakan yang absurd, Azusa langsung ngebaca algoritma dungeon ini, nyimpulin kalau semuanya cuma setup buatan sang raja buat ngusir tamu tadi undang. 移行形で作っておるということか。 Paham mekaniknya, mereka nemu hidden path berupa tembok ilusi, ngebuktiin kalau observasi taktis jauh lebih penting daripada brute force. ずるっと入っちゃったんです。 Akhirnya mereka berhasil nembus ruang boss, dan target utama mereka, Mumum, ternyata lagi asyik ngegrind di depan terminal sihir. Bener-bener pertahanan pasif. やい王様。 Boss hantu itu ngejelasin, kalau dia nge-coding seluruh dungeon ini pakai magic tablet, manfaatin resource yang ada buat bikin ultimate defense, sistem biar gak diganggu. やってきた。保存して。 Tapi di balik pertahanan absolutnya, motif aslinya cuma pelarian dari rasa sepi, bikin mental state-nya gampang banget, di breakdown pakai pendekatan emosional. もう貸してくれって言うからダメなの。 Lihat celah itu. Rosalie yang punya background sama langsung maju ngasih support mental. Nawarin aliansi yang langsung ngeruntuhin ego sang raja hantu. Taktik diplomasi berjalan mulus, mereka sukses nge-escort bos hantu keluar dungeon dan langsung ngamanin perjanjian damai antar faksi tanpa pertumpahan darah. 本当にありがとうございました。 Balik ke markas, Azusa nerima drop item spesial berupa pupuk high tier yang rencananya bakal dipakai buat ngebuff stat Sandra secara instan. 植物用最高級。 Pakai lama buffnya langsung di-apply dan efeknya gila banget, memicu rapid growth yang ngerubah form fisik Sandra jadi versi adult dalam hitungan detik. Karena armor lamanya udah gak muat, tim langsung rotasi ke kota buat nyari equipment baru yang pas sama hitbox Sandra yang sekarang udah ke-upgrade. Form baru, Sandra otomatis narik aggro kowok-kowok lokal. Tapi dia dengan gampang nge-counter approach, mereka pakai intimidation, stat yang udah max level. もっと芯を太くして。 Sebagai bentuk respect, Sandra ngasih item drop bunga ke Azusa, nunjukin kalau mental maturity-nya juga ikut naik seiring dengan physical upgrade-nya. Fokus ke base camp, Azusa sama Halkara lagi ngasih maintenance rutin ke Sandra, mastiin hydration levelnya optimal biar growth phase-nya gak terhambat. そんなこと考えないでよ。 Tapi ketenangan itu pecah pas Pekora, tiba-tiba nge-rush masuk, langsung main close quarters hug buat nembus personal space Azusa, tanpa ngasih celah buat dodge. Gak cuma itu, Pekora mulai bagi-bagi loot agresif, nawarin item high risk kayak cincin kutukan sama miniatur gunung berapi yang bisa jadi AOE disaster, kalau salah handling. これまた物騒。 Buat nurunin guard Azusa, dia pinter banget nge-bite pakai cookies normal, sebelum akhirnya ngedrop main objektifnya, yaitu mandatory invite ke party ulang tahunnya. 実は今度、私の Pindah ke kastil, Pekora langsung manfaatin home field advantage, ngerubah party biasa jadi idol concert buat ngasih massive AOE morale buff ke seluruh pasukannya. バッグに力の限りお祝いして。 Di sisi lain, Beelzebub kelihatan udah kena stamina drain para gara-gara pacing event yang brutal, jadi dia nyari safe zone di dekat Azusa buat ngatur napas. わらわは何度も断ったのじゃ。 Tak lama kemudian, Pekora ganti ke mode formal, nge-reset agro satu ruangan, biar semua fokus terkunci ke dia buat fase selanjutnya. 本日は、 Strategi isolasi dimulai, Azusa ditarik ke private room sama Vanya dan Fatla, niptan skenario duel di mana target gak bisa kabur dari negosiasi. Tanpa curiga, Azusa langsung nge-konsum high tier mid dish yang disajiin, padahal itu jebakan fatal buat nge-trigger hidden status effect. ほーん。 Boom! Efek makanannya langsung aktif, ngasih force cosmetic debuff yang ngerubah Azusa jadi siluman rubah, dan bikin dia disorientasi total. Pekora langsung eksploitasi momen crowd control ini, manfaatin blind spot fisik baru, Azusa buat muasin insting fluff cravingnya tanpa ada perlawanan berarti. キノコで小さくなった時は、 Parahnya lagi, debuff itu bawa psychological override, maksa insting rubah Azusa buat nge-lock aggro sepenuhnya ke satu item spesifik, yaitu Aburage.
Kehilangan kontrol, Azusa ngeborn semua stamina buat speedrun lorong kastil, ngepress Vania dan Fatla demi dapetin quest item ingkarannya. Target priority-nya bener rusak. Dia bahkan mulai friendly fire ke guard kastil cuma gara-gara mereka ngeblok rute loot-nya. Lihat chaos itu, sistem defense kastil langsung deploy unit boss raksasa buat ngeblok koridor dan ngendaliin pergerakan Azusa. Tapi base stats Azusa terlalu overpowered. Dia nge-bypass armor table boss itu pakai critical speed blitz dan langsung one shot tanpa ampun. Akhirnya, Beelzebub turun tangan sebagai heavy tank, nge-cast hard grapple buat nge-lockdown mobility Azusa biar friendly fire gak makin parah. Pas Aburage-nya berhasil di-consume, psychological override-nya langsung ke cleanse, nge-restore mental state Azusa balik ke parameter normal. は知らん。それはエル。 Setelah chaos reda, seluruh party nyentuh stamina limit mereka, milih buat masuk ke mass sleep mode demi recover HP dan ngilangin sisa fatigue. お姉様。 Sebagai penutup raid malam ini, Kuku ngambil alih stage buat ngasih buff relaksasi terakhir ke sisa audiens yang masih melek. Lagi jalan santai, Miss Janti tiba-tiba nge-rush bawa intel darurat soal faksi rival yang berani buka markas persis di sebelah teritori mereka, dan ini jelas ancaman serius buat monopoli area. Buat mastiin ancaman, mereka langsung inspeksi ke lokasi, tapi pas ngecek papan namanya, Azusa langsung kena mental karena ternyata itu markas milik Goodly Godly Godness. Balik dari inspeksi, Miss Janti udah mode ngamuk karena ngerasa teritorinya diinvasi. Dia bahkan siap deklarasi perang terbuka kalau faksi sebelah macem-macem. Niatnya mau nyusun strategi di markas, taunya target operasi mereka malah udah nyusup duluan ke ruang tamu sambil asik ngopi. Bener-bener bypass pertahanan tanpa ketahuan. Gak terima lahannya direbut, Miss Janti langsung nge-press target buat minta klarifikasi, soalnya manuver bisnis Dewi ini udah ngerusak ekosistem pasar lokal. Seminggu kemudian situasi berbalik drastis, Goodly Godly Godness balik lagi sambil nangis, karena ekspansi bisnisnya kena takedown paksa sama entitas dewa senior yang levelnya jauh di atas dia. Ternyata musuh barunya ini tipe konservatif garis keras yang benci inovasi. Jadi wajar aja sistem reward modern yang dibikin Goodly Godly Godness langsung kena ban permanen dari server dewa. Sadar statnya gak cukup buat solo raid, dia langsung party invite Azusa buat jadi bodyguard VIP. Soalnya negosiasi sama dewa senior butuh backup mental yang kuat. Sampainya di markas musuh, mereka langsung masuk ke zona inti, dan ternyata interiornya udah disetting pakai special magic tingkat tinggi buat nunjukin dominasi sang dewa. Buat nurunin aggro lawan, Goodly Godly Godness nyoba taktik diplomasi pakai item drop langka sama buff alkohol, berharap bosnya mau ngasih kelonggaran aturan. Apesnya taktik baiting itu gagal total. Nintan punya insight tajam dan langsung ngebaca niat busuk mereka. Bikin tensi di ruangan langsung naik ke level kritis. Karena diplomasi udah deadlock, Goodly Godly Godness mutusin buat narik senjata duluan, declare perang terbuka, meski secara stat dia jelas kalah telak dari dewa senior itu. Tanpa kasih napas, keduanya langsung dash dan adu mekanik di udara. Tapi kelihatan banget Nintan cuma main-main nahan serangan burst dari lawannya. Momentum langsung berbalik pas Nintan nge-parry serangan itu dengan gampang. Terus dia langsung cast spell kutukan fatal buat ngehukum kelancangan juniornya. Kena hit telak dari spell itu, wujud Goodly Godly Godness langsung ke nerf habis-habisan jadi kodok, bikin dia kehilangan semua combat power dan cuma bisa panik. Gak tega lihat party membernya dibully, Azusa akhirnya turun tangan buat ngeblok aggro Nintan, walau dia tahu musuhnya ini punya otoritas absolut di wilayah ini. Ngerasa otoritasnya diremehkan, Nintan langsung switch target, dan ngelepasin laser beam skala besar buat nge-wipe out Azusa dari arena. Gokilnya, Azusa nge-tank serangan fatal itu, cuma pakai barrier pasif, bikin Nintan shock berat pas sadar kalau lawannya ini punya stat defense level max yang gak masuk akal.
時がそんなこと Manfaatin celah pas musuh lagi stun mental, Azusa langsung dash nembus pertahanan dan ngedisarm senjata bosnya dalam hitungan detik. Bener-bener savage. Setelah ngambil alih zone control, Azusa maksa Nintan buat duduk dan ngopi bareng. Sekalian ngasih lecture mental, biar Dewa Kolot ini mau open mind sama meta yang baru. 伝統を重んじるがゆえ Karena pressure mental yang telak, ego Nintan akhirnya runtuh juga. Dia nyerah dan sepakat buat nyabut ban sistemnya, bikin konflik teritori ini selesai tanpa casualty tambahan. やかましい Sebagai penutup raid hari ini, Azusa langsung nge-dispel kutukan kodoknya, balikin wujud goodly godly godness ke semula biar mereka bisa fast travel pulang dengan tenang. Buat manfaatin momentum festival desa, party Azusa ngadain rapat darurat. Target utamanya buka cafe made buat narik aggro pengunjung dan farming gold maksimal. なるほど。一理あり。 Tapi rencana mereka dapat warning dari Natalie. Kalau hype-nya kegedean, calo tiket bakal ngerusak ekonomi event, jadi mereka harus set up sistem antrian yang ketat. ギルドで交通整理の冒 Biar buff, visualnya makin kerasa, semuanya wajib pakai made armor. Bahkan, Sandra yang awalnya nolak mentah-mentah, akhirnya kena peer pressure buat ikut cosplay. ライカ Hari eksekusi tiba. Strategi marketing mereka sukses brutal. Belum juga open gate. Antrian udah over capacity sampai nutupin jalur utama desa. 本日はよろしくお願いするっす。 Baru aja mulai rombongan VIP dari faksi Demon Lord yang dipimpin Pekora langsung nerobos masuk, nyoba abuse power buat dapet fast track tanpa antri. 関係者特権じゃん Azusa gak ngasih celah sama sekali. Dia langsung ngeblok manuver Pekora dan maksa mereka ngikutin rule. Anehnya Pekora malah seneng dapet mental damage kayak gitu. じゃあ、次のお客様を案内 Di tengah chaos, duo hantu Mum, sama Nana nyoba nge-cheat masuk lewat jalur belakang. Tapi langsung kena counter intercept dari Azusa. ムーとナーナナ Gak lama Eno muncul pakai disguise Yufufu buat ngecek situasi. Dia nyoba stealth mode biar gak ketahuan, tapi radar Azusa udah terlalu peka buat dikibulin. あれを見てほしいっす。 Sementara itu, Sandra milih nge-camp di luar buat hindarin pressure di dalam. Dia masih kena debuff malu parah gara-gara armor made-nya. 何よそれ。手伝 Melihat DPS partinya drop, Azusa langsung turun tangan ngasih pep talk. Buff mental itu sukses bikin Sandra berani balik lagi ke frontline. 期待の Hasilnya instan. Sandra langsung nge-handle orderan dengan mulus, bikin crowd control di dalam cafe makin solid dan efisien. Fase pertama kelar. Cafe tutup dengan profit maksimal, dan mereka langsung kumpul buat evaluasi raid hari ini sambil nyiapin stamina buat besok. 今回学んだことを生かして Day 2. Giliran mereka yang roaming nikmatin festival. Pekora nempel terus ke Azusa, nyari celah blind spot buat nge-leech affection. Apalagi explore, Halkan nyaris beli item scam di stall milik Eno. Untung Eno langsung panik dan nge-cancel transaksinya sebelum kena backlash. Di zona lain, Laika sama Flatorte malah adu mekanik di mini game kartu. Masing-masing ngeluarin kartu naga elemen mereka buat adu burst damage. Pania sama Fatla apes banget nemu lukisan aneh yang ngasih debuff fear AOE. Mereka langsung cabut sebelum mental stat-nya drop ke 0. あまり祭りにはふさわしく Tiba-tiba Pekora udah nge-hijack main stage. Dia ngeluarin skill idol performance buat nge-charm seluruh penonton di area festival. ないように視界には私だけを映し Efek charmnya AOE banget. Semua ras dari manusia sampai demon kena mind control dan langsung jadi fans fanatik dadakan. 皆さん Sebagai counterplay, Azusa sama Kuku naik ke panggung. Mereka duet ngeluarin ultimate song buat netralisir hype dan ngasih healing buff ke semua orang. あなた本当に Harmoni mereka sukses bikin suasana jadi damai. Festival ditutup dengan perfect clear, ngasih exp dan memori maksimal buat seluruh party tanpa ada korban jiwa. 描